jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tadi, di mana Yesus termasuk sebagai perintis bagi kita ketika Dia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah firman. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah membaca firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah jaminan keselamatan orang percaya. Jaminan keselamatan orang percaya. Ada orang berpendapat begini, bahwa semua agama itu sama, karena tidak ada satu agama yang mengajarkan tentang kejahatan. Tidak ada agama yang mengajarkan pembunuhan. Tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Karena itu, semua agama adalah sama. Apakah kita juga mengakui bahwa semua agama adalah sama? Orang Kristen tidak mengakui. Karena apa Bapak Mama? Agama Kristen adalah agama yang paling berbeda dari agama manapun. Karena prinsipnya itu sangat mendasar. Yaitu yang pertama, itu tentang bagaimana pengakuan kita kepada Yesus Kristus. Orang atau agama lain juga, mereka mengakui Yesus, tapi pengakuan mereka itu berbeda dengan pengakuan kita. Orang Islam atau agama Islam mengakui Yesus Kristus atau Tuhan Yesus itu sebagai Nabi. Hindu, Buddha mengakui Yesus sebagai guru yang baik. Tetapi kekristenan atau orang Kristen itu tidak hanya mengakui bahwa Yesus Nabi, tapi melampaui. Orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan hanya Tuhan, tapi Yesus Kristus adalah juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Bapak Mama saudara-saudara terkasih, karena itu kita harus tahu bahwa tidak ada juru selamat dalam agama manapun. Yang ada juru selamat hanya ada di dalam kekristenan. Karena itu, di luar Kristen mereka bertanggung jawab atas dosa mereka sendiri. Di luar Kristen mereka harus melakukan hal-hal yang baik atau beramal, melakukan sesuatu demi keselamatan mereka. Ini berbeda dengan Kristen. Di dalam kekristenan Bapak Mama ada kepastian keselamatan. Di dalam kekristenan, hanya di dalam Kristen sekali lagi yang memberi kita pasti. Tidak ada moga-moga. Tidak ada kalau-kalau. Tidak ada insya Allah. Tapi pasti. Bapak Mama saudara-saudara terkasih, pembacaan kita tadi, penulis Ibrani kembali memberikan satu penekanan secara serius bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai pengharapan. Dan pengharapan ini disebut sebagai keyakinan iman, karena dasar pengharapan kita ini didasarkan kepada Yesus Kristus atau didasarkan kepada Allah. Sebagaimana Paulus katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15, dikatakan di sana, aku menaruh pengharapan kepada Allah.
kemuliaan Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara, perhatikan ini, bahwa dasar pengharapan kita ini sebuah pengakuan iman, karena pengharapan ini didasarkan pada Allah, dan pengharapan itu bukan untuk sesuatu yang fana, tapi pengharapan itu akan sesuatu kemuliaan yang begitu besar. Karena itu bapak-bapak, sekali lagi saya memberikan penekanan di sini bahwa bagi orang Kristen pengharapan akan keselamatan atau masuk surga itu bukan sekedar pengharapan biasa, bisa terjadi atau bisa tidak. Bukan. Sekali lagi saya memberikan penekanan di sini, pengharapan keselamatan kita bukan mudah-mudahan, tetapi kekristenan memberikan satu kepastian kepada kita bahwa pengharapan untuk masuk surga itu sungguh-sungguh sebuah kepastian. Sebab apa? Di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah mengerjakan penebusan secara sempurna, dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati, dan kemudian kemarin kami kita lihat dia terangkat ke surga. Kita sudah belajar dia terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi bapak mama, saudara dan saya. Bapak mama, saudara-saudara, sekali lagi saya membacakan kepada kita. Saya membacakan kepada kita pembacaan kita tadi, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah salib yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabib, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek sebagai imam besar sampai selama-lamanya. Hal yang saya mau bahas di sini adalah Yesus masuk ke surga sebagai perintis bagi kita. Perintis itu sama dengan apa, Bapak? Padahal kata perintis itu sama dengan pemuka, pemula, pemandu kita. Jadi Yesus sebagai perintis kita, atau sebagai pemuka kita, pemandu kita, dan dia sudah pertama kali ada di sana, Bapak. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bapak-bapak, pengharapan yang kita taruh pada Yesus Kristus itu pasti seperti terjemahan lain, firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, pengharapan yang pasti untuk diselamatkan ini. Perhatikan, pengharapan yang pasti untuk diselamatkan ini merupakan sebuah jangkar yang kuat dan dapat dipercaya bagi jiwa kita, yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri di belakang tirai kudus di surga. Tempat Kristus telah masuk ke dalam kita dan bersyafaat bagi kita sebagai imam besar dengan kemuliaan. Coba perhatikan ini. Terjemahan firman Allah yang hidup memberikan penekanan yang lebih jelas lagi bahwa pengharapan itu pasti. Karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, berarti Yesus naik ke surga atau masuknya Yesus di kerajaan surga itu membuka jalan dan memastikan bahwa kita pun akan masuk ke sana. Kalau Yesus menjadi perintis, kalau Yesus menjadi pemandu kita, kira-kira kita bisa kasasar atau surga. Kasasar atau surga, sampai ke surga. Kasasar. Kita tidak mungkin kasasar. John Calvin mengatakan begini, karena itu tidak ada alasan untuk takut bahwa jalan masuk ke surga akan ditutup terhadap iman kita, karena surga tidak pernah dipisahkan dari Kristus, dan karena kita pengikut Kristus yang telah pergi atau telah masuk ke sana lebih dahulu, karena itu ia disebut perintis bagi. Bahwa tidak ada alasan bagi kita takut kehilangan keselamatan. Amin.
Amin. Kita dapat barang yang pasti, jaminan pasti dari Tuhan. Dari Tuhan. Karena itu juga sekali lagi dia bilang kita tidak ada alasan untuk takut bahwa jalan ke surga itu akan tertutup. Atau dikatakan jangan kita takut bahwa jalan ke surga itu akan menjadi tersesat bagi kita. Karena itu Bapak-Bapak, saudara-saudara, mari kita renungkan ini dengan sekali lagi bahwa ayat 19 tadi di bacaan kita dikatakan dalam pengharapan kita itu sawah atau jangkar yang kuat dan aman. Kalau di sini nih kita mau bilang nelayan, ya kita mungkin belum tahu, tapi mau bilang suhu kayaknya sering ada kita mungkin. Tapi yang pasti kita tahu bahwa jangkar itu sangat menopang perahu atau kapal di tengah laut. Bisa berdiri tegak, bisa tetap di tempat walaupun diombang-ambingkan. Bagaimana di dalam dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, banyak cobaan, penderitaan yang kita alami. Tapi ingatlah bahwa semua yang kita alami tidak membuat jangkar keselamatan kita itu hilang atau bisa terpacam. Bisa tanpa penderitaan, kesulitan, pencobaan dan tantangan itu tidak membuat jangkar keselamatan kita itu tercabut. Sebab Kristus yang menancapkan, Kristus yang tanam jangkar itu. Kalau iman kita itu dikaitkan pada sawah atau jangkar yang benar yang Tuhan Yesus, untuk apa kita takut? Kita bisa justru bagi mereka yang tidak kaitkan jangkar iman mereka itu kepada Tuhan Yesus. Karena itu Bapak-Bapak sebenarnya orang di luar Kristus itu tidak aman. Orang di luar Kristus tidak aman. Tapi kalau kita yang sudah punya iman, dan iman itu iman yang benar yang dikaitkan kepada Yesus Kristus, maka jangan takut. Selama kita tinggal di dunia ini, mungkin kita tidak berdiri di tanah yang kokoh. Kita diombang-ambingkan ke sana kemari. Kita seakan-akan berada di laut yang betul-betul sedang bergejolak. Karena setan atau iblis tidak henti-hentinya memberikan badai untuk mencungkil balikan kita, untuk menenggelamkan nama kita. Setan berusaha sedemikian rupa supaya kita bisa tenggelam, kapal kita bisa hancur. Tapi percayalah, kita yang sudah dipersatukan dengan Allah, sekalipun sekarang ini kita sedang bergumul dengan badai yang besar, gelombang yang besar, yang terus menghantam kapal kita. Atau dengan kata lain, sekalipun sekarang ini kita berada dalam bahaya yang luar biasa. Paulus menyebutnya sebagai karam kapal atau kecelakaan kapal. Kita harus punya satu kepastian, keteguhan hati bahwa jangkar kita aman, jangkar kita kuat. Amin, Bapak-Bapak. Amin. Ini menyangkut keselamatan. Amin, harus kuat. Saya sedang tidak berjanji kepada Bapak Mama hal-hal yang buruk di dunia ini. Saya tidak menyampaikan kepada Bapak Mama khotbah teologi kemakmuran.
Tapi saya mengatakan kepada teman-teman sesuatu yang bersifat kekal, yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena itu Bapak Mama, pengharapan kita ini sebenarnya memang bukan kita ketika kita berada di dalam kesukaran, ketika kita berada dalam kesusahan, ketika kita berada di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Daud juga orang yang percaya kepada Tuhan, mengalami hal yang menegangkan begitu luar biasa. Tapi kepada Tuhan dan juga untuk dirinya, dia berkata kepada dirinya begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kesukaran membuat kita mengalami tekanan luar biasa. Dan kadang orang lupa bahwa dia di dalam Kristus memiliki jangka yang kuat. Dia kemudian mengganti jangka pada Kristus ini kepada hal yang lain. Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas pemimpin kita tadi, Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih air, sekalipun gunung-gunung dan begitu. Ini satu penguatan bagi kita. Di dunia ini ada banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita penguatan bahwa Tuhan tempat perlindungan. Bumi boleh berubah, tapi pengharapan kepada Tuhan tidak boleh. Pengharapan kita kepada Allah tidak berubah. Karena itu Bapak Mama Saudara, peganglah sesuatu yang tidak dapat berubah atau bergeser. Pegang sesuatu yang tidak boleh berubah, yang tidak dapat berubah dan tidak dapat bergeser. Karena itu Bapak Mama Saudara, kita mendapatkan jaminan ini tentunya membuat kita senang. Tapi jaminan Tuhan ini bukan berarti membuat hidup kita hidup secara sembrono. Kita orang Kristen ini kalau dapat yang akan dapat, kita biasanya menggunakan secara sembrono. Contoh yang pertama, kita kekristenan ini selamat karena iman kita kepada Tuhan, bukan karena perbuatan lain. Kita tidak bisa buat baik supaya masuk surga. Betul-betul karena anugerah Tuhan. Dan kemudian orang berpikir, kalau masuk surga itu hanya untuk selamat dan bukan perbuatan lain. Biar kok kita hidup seperti itu. Tidak, Bapak Mama. Jaminan kepastian keselamatan tidak membuat kita hidup sembarangan, tapi membuat kita mengasihi Tuhan begitu luar biasa dalam hidup. Bahwa Dia menjamin kita untuk memelihara hidup kita di bumi ini. Tapi tidak hanya pemeliharaan yang berakhir di bumi ini, Dia tuntun kita, Dia bawa kita kepada kekekalan untuk bersama. Dia beri, Dia pendahulu, Dia jalan bagi kita. Mana mungkin kita akan tersesat untuk sampai kepada rumah. Tempat sudah disediakan bagi kita. Kepastian ada bagi kita. Karena itu sebagai penutup, saya mengatakan kepada kita semua, pastikan jangkarmu itu dilakukan pada tempat Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Dilakukan kepada Yesus Kristus
Tuhan sudah mati, menebus dosa-dosa, telah bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Kalau engkau melakukan iman, engkau mewujudkan imanmu pada saat maka pengharapan itu akan mengiringi setiap langkah sampai kami tutup mata, pasti berjumpa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami kembali diyakinkan tentang kepastian keselamatan. Jaminan keselamatan